Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Damayanti dengan NIM 23054102118 dari kelas 2371G. Di video ini saya akan menjelaskan kembali atau mereview ulang tentang materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi. Video ini juga saya buat sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Vivi Asmawati, MSI. Untuk itu, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu mengenai filsafat. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philo dan sophia. Philo sendiri berarti cinta atau mencintai, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Cinta dalam konteks ini bermakna hasrat yang besar, berkobar-kobar ataupun bersungguh-sungguh, sedangkan kebijaksanaan merujuk pada kebenaran sejati, yang mana kebijaksanaan harus kita ambil untuk menemukan kebenaran sejati. Adapun penyatuan antara kebijaksanaan dan kebenaran sejati itu melalui pengetahuan, yang mana kebenaran tanpa kebijaksanaan merupakan pengetahuan yang kosong, sedangkan kebijaksanaan tanpa kebenaran merupakan spekulasi yang sia-sia. Untuk itu, filsafat bisa kita katakan sebagai suatu keinginan atau hasrat yang besar atau sungguh akan kebenaran sejati melalui pengetahuan demi mencapai sebuah kebijaksanaan. Pandangan tokoh-tokoh filsafat mengenai ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Menurut Plato 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi mengatakan bahwa pengetahuan intelektual itu melalui proses, yang mana prosesnya terdiri dari dikritis, diskusi, dan penjelasan. Dalam hal ini, Plato menekankan untuk berpikir kritis, karena baginya, pengetahuan sejati itu bukan hanya sekedar mendapatkan informasi secara pasif, tetapi harus dianalisis, dipertanyakan, dan diuji secara rasional. Kemudian menurut Aristoteles, bahwa ilmu haruslah jelas dan masuk akal, dan orang yang menguasai ilmu itu harus paham secara logis. Ini dikarenakan Aristoteles melihat bahwa ilmu itu tersusun secara sistematis, yang mana apabila kita ingin menguasai suatu ilmu, maka kita harus menguasai ilmu prasyaratnya terlebih dahulu. Perkembangan filsafat didasari oleh 4 hal, yaitu manusia, masyarakat, budaya, dan alam. Jadi, filsafat berkembang karena rasa keingintahuan manusia mengenai dirinya, masyarakat, budaya, dan alam sekitar dalam rangka menemukan kebenaran dan makna hidup. Dalam filsafat juga terdapat 4 tradisi besar yang meliputi filsafat India. Filsafat India terdiri dari alam dan manusia. Mereka menggabungkan alam dan manusia itu menjadi satu kesatuan atas kosmos. Adapun periode-periode dalam filsafat India meliputi Weda, skeptisme, Puranisme, era Muslim, dan era modern. Selanjutnya ada filsafat Cina. Filsafat Cina terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, harmoni atau keseimbangan. Adanya keseimbangan antara dua hal, seperti yin dan yang, alam dan manusia, surga dan neraka, dan sebagainya. Yang kedua itu toleransi, adanya keterbukaan mereka terhadap orang lain ataupun agama lain. Yang ketiga itu adalah peri kemanusiaan. Mereka menempatkan manusia itu sebagai kajian pertama. Adapun periode-periode dalam filsafat Cina meliputi klasik, neotaisme dan Buddhisme, neokonfusianisme, dan modern. Filsafat Islam. Dalam filsafat Islam terdapat pemikiran teologi rasional yang memuat bahwa kedudukan akal itu sangat tinggi dan penting. Akal dianggap sebagai sumber utama dalam memahami kebenaran dan ajaran-ajaran agama. Akal manusia juga dianggap sebagai kekuatan utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi, teologi rasional dalam filsafat Islam menempatkan akal sebagai kedudukan yang paling tinggi, yang akan membantu manusia dalam memahami dan menafsirkan wahyu maupun ajaran-ajaran agama, dengan menekankan interpretasi harus sejalan dengan logika dan pemikiran rasional. Yang keempat, ada filsafat barat. Filsafat barat terbagi menjadi klasik. Ini dimulai dari para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Non-klasik. Non-klasik terbagi lagi menjadi 2, yaitu aliran kuno. Aliran ini mengambil sebagian aliran klasik, kemudian ditambah dengan hasil pemikiran sendiri. Patristik adalah aliran yang mengambil dari tradisi ataupun ajaran-ajaran keluarga. Aliran modern adalah aliran yang mengadopsi sebagian aliran klasik, kemudian dirubah dengan hasil pemikiran sendiri. Selanjutnya kita mulai membahas sejarah komunikasi. Menurut Everett M. Roger, awal mula komunikasi terjadi sekitar abad 40.000 sebelum Masehi, atau pada zaman Cro-Magnon. Ini ditunjukkan dengan adanya perkiraan bahwa pada abad ini manusia mulai menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Ini juga diperkuat dengan ditemukannya lukisan gua pada abad 20.000 sebelum Masehi yang dianggap sebagai karya komunikasi manusia purba saat itu. Sama seperti halnya filsafat,
Dalam komunikasi terdapat ahli-ahli komunikasi seperti Little John, Harold Laswell, Wilbert Crumb, dan lain-lain. Komunikasi dalam bahasa Latin yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, dan dalam kata sifat yaitu communis yang berarti umum atau bersama-sama. Sedangkan secara umum, komunikasi atau communication mengacu pada upaya untuk berbagi ide atau informasi dalam rangka kebersamaan. Adapun menurut ahli leksikografi atau linguis, ia melihat komunikasi sebagai proses yang terstruktur yang meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, tujuan, dan efek. Jadi intinya dalam komunikasi, komunikator akan menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan tertentu dan mengharapkan efek ataupun feedback. Ada pula model-model komunikasi seperti Hofland 1948, Janis and Kelly 1953. Dalam model ini, mereka melihat komunikasi sebagai proses di mana seseorang, yaitu komunikator, menyampaikan pesan. Ini akan memberikan stimulus atau rangsangan untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku orang lain. Harold Laswell, 1960. Model ini dikenal sebagai model Laswell. Ia menguraikan komunikasi menjadi 5 elemen penting. Di antaranya, who, siapa yang menyampaikan pesan, atau siapa komunikatornya. Say what, pesan apa yang disampaikan. In which channel, media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. To whom, siapa yang menerima pesan tersebut, atau siapa komunikannya. With effect, efek atau pengaruh apa yang ingin didapat dari penyampaian pesan tersebut. Sarah dan Arthur Jensen. Model komunikasi ini dikenal sebagai model komunikasi linear karena mereka menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah, di mana ada sumber yang akan mengirimkan pesan, dan pesan tersebut disalurkan melalui media tertentu, dan pesan tersebut sampai kepada penerima secara pasif. Jadi dalam model ini, komunikasi akan berjalan secara pasif, karena tidak adanya timbal balik ataupun feedback. Filosofi studi komunikasi. Menurut Stephen W. Littlejohn, studi komunikasi itu berasal dari metateori, yang mana metateori itu sendiri merupakan sebuah spekulasi yang menyertai teori. Dari spekulasi tersebut akan timbul pertanyaan-pertanyaan tentang teori, seperti apa yang dibahas dalam teori tersebut, bagaimana teori tersebut dibentuk, bagaimana pengamatan dilakukan untuk membangun teori tersebut, dan sebagainya. Dari metateori juga akan timbul isu-isu filsafat seperti isu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Isu epistemologi. Isu ini membuat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah pengetahuan itu timbul karena pengalaman? Pengetahuan dapat terbentuk melalui pengalaman yang menyatu dengan pola pikir dan pola rasa seseorang. Kedua, apakah pengetahuan itu bersifat pasti atau benar? Pengetahuan tidak selalu bersifat pasti, dan kebenaran masih bisa bersifat sementara, karena kebenaran sejati itu belum ditemukan. Yang ketiga, apakah yang menyebabkan tumbuhnya pengetahuan itu? Proses tumbuhnya pengetahuan dapat dijelaskan melalui beberapa pemikiran. A. Rasionalisme atau mentalisme. Pengetahuan ada karena adanya rasional atau kekuatan manusia untuk mengetahui kebenaran. B. Empirisme. Pengetahuan tumbuh dari pengalaman dan persepsi indrawi. Karena secara empiris, manusia itu membutuhkan pengalaman dan persepsi dari orang lain. Yang ketiga, konstruktivisme. Pengetahuan itu ada karena manusia selalu memproyeksikan dirinya berdasarkan apa yang dialami atau berdasarkan pengalamannya. Yang keempat, konstruktivisme sosial. Pengetahuan itu tumbuh karena interaksi dengan orang lain ataupun budaya luar. Yang keempat, apakah pengetahuan itu menyeluruh atau terpisah? A. Aliran getalis. Aliran ini menganggap pengetahuan harus dipahami secara keseluruhan dan saling berkaitan, bukan terpisah. B. Aliran analis. Aliran ini memandang pengetahuan secara terpisah, di mana setiap bagian harus dipahami secara individual atau satu persatu. Yang kelima, apakah pengetahuan itu harus eksplisit? Pengetahuan harus dijelaskan secara eksplisit atau lugas. Tidak cukup hanya dengan pemahaman implisit atau tersembunyi, karena Anda akan dianggap tidak mengetahui sesuatu kecuali Anda bisa menjelaskannya secara lugas. Isu ontologi. Isu ini berkaitan dengan nature to be atau hakikat manusia menjadi apa, menjadi penerima atau pemberi. Yang pertama, apakah manusia membuat pilihan nyata? Determis. Perilaku manusia itu bersifat aktif dan pasif. Pragmatis. Perilaku manusia bersifat aktif dan menentukan sendiri tujuan hidupnya. Yang kedua, apakah perilaku manusia dipahami secara temporal atau permanen? Temporal, bersifat dinamis dan mengalami perubahan. Permanen, bersifat konsisten dan dapat diprediksi karena sifat yang stabil. Yang ketiga,
Apakah perilaku manusia bersifat individu atau sosial? Perilaku manusia bersifat individu karena berkaitan dengan pengalaman pribadi dan bersifat sosial karena berkaitan dengan interaksi. Yang keempat, atas dasar apa komunikasi dikontekstualisasikan? Komunikasi dikontekstualisasikan berdasarkan faktor universal atau general dan faktor situasional. Isu aksiologi. Yang pertama, dapatkah teori bersifat bebas nilai atau tidak? Teori dan penelitian ilmiah seharusnya bersifat bebas nilai atau value free, dalam arti tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai atau kepentingan peneliti. Yang kedua, apakah ilmuwan mempengaruhi teori yang dihasilkan atau tidak? Terdapat distorsi atau ketidakefisienan dalam penelitian dikarenakan beberapa hal yang mempengaruhi cara peneliti mempromosikan teori. Yang ketiga, apakah ilmuwan mempengaruhi posisi atau tidak? Sebagian ilmuwan lebih terfokus pada objektivitas, sementara yang lain mempromosikan nilai-nilai positif. Filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. 3 ciri pengetahuan berciri khas filsafat. Yang pertama, alat analisisnya adalah akal budi. Filsafat menggunakan akal budi sebagai alat utama untuk menganalisis dan memahami realitas. Yang kedua, rasionalitas. Filsafat berfokus pada pencarian kebenaran melalui penalaran dan argumen yang rasional. Penalaran ini bersifat induktif dari khusus ke umum dan deduktif dari umum ke khusus. Ketiga, tujuan teoritis. Filsafat bebas untuk mengeksplorasi berbagai ide dan perspektif tanpa dibatasi oleh pragmatis dan ideologi tertentu. Filsafat dan komunikasi. Secara etimologi, komunikasi bermakna mengomunikasikan atau membuat sesuatu menjadi milik bersama, saling memberi, dan membangun pertahanan bersama. Sedangkan secara epistemologi, komunikasi berarti penyampaian informasi, ide, emosi dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol tertentu seperti bahasa, gambar, angka, dan lain-lain. Stephen Littlejohn mendefinisikan komunikasi melalui 3 dimensi. Yang pertama, observasi, mengenai definisi secara luas dan inklusif bahwa komunikasi adalah proses menghubungkan bagian-bagian dunia. Yang kedua, intensionalitas atau kesengajaan, menekankan apakah komunikasi harus disengaja untuk mempengaruhi penerima. Pesan-pesan komunikasi harus disampaikan secara sengaja, terstruktur, dan memiliki makna. Yang ketiga, normatif, menghendaki keberhasilan atau akurasi pertukaran informasi. Awal pembentukan komunikasi, masa Yunani kuno atau Koraks, yaitu abad ke-19. Pada saat Revolusi Perancis, muncullah retori dan speech. Periode 1900 sampai 1930. Pada periode ini, muncullah komunikasi sebagai speech dan journalism. Tahun 1950, munculnya model Laswell, yaitu who, say what, in which channel, to whom, and with effect. Perkembangan teori komunikasi terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, discourse of representative. Komunikasi berkembang secara kuantitatif yang diwakili X dan Y, di mana X menjelaskan kepada Y, kemudian Y menjelaskan kepada orang lain sesuai dengan yang diharapkan oleh X. Yang kedua, discourse of understanding. Komunikasi berkembang secara kualitatif sesuai dengan lingkungan dan interaksi. Yang ketiga, discourse of suspicion. Komunikasi harus kritis. Yang keempat, discourse of vulnerability. Komunikasi tidak dipaksakan dan tanpa tekanan. Littlejohn mengelompokkan teori komunikasi menjadi 5 bagian, yaitu struktural dan fungsional teori, yaitu komunikasi berkembang dari ilmu sosial, kognitif dan behavioral, yaitu teori berkembang dari ilmu psikologis, interaction teori, ini berkaitan dengan proses interaksi, interpretive teori, yaitu komunikasi berkembang berdasarkan pengalaman, critical teori, komunikasi berusaha melihat kepentingan publik. Kebenaran ilmiah itu terstruktur dan memiliki bukti, sedangkan kebenaran non-ilmiah meliputi kebetulan, tidak dapat dibuktikan dan diandalkan, akal sehat, berdasarkan pendapat banyak orang, kebenaran agama, mutlak dan berasal dari Tuhan, intuitif, diperoleh dari luar kesadaran, trial dan error, ditemukan melalui pengulangan kesalahan, spekulasi, berdasarkan pertimbangan tanpa pemikiran matang, kewibawaan, dipengaruhi oleh wibawa seseorang, kekuasaan, hasil dari intervensi kekuasaan. Pemikiran Stephen W. Littlejohn tentang proses penerimaan pesan adalah sebagai berikut. Komunikasi dapat dibagi berdasarkan bentuk pesan, yaitu gejala, nonverbal, dan verbal, dan waktu penerimaan pesan oleh penerima. Proses ini mencangkup tidak diterima. Penerima tidak menyadari atau merasakan pesan yang disampaikan oleh pengirim, baik itu dalam bentuk gejala, nonverbal, maupun verbal. Diterima kemudian. Penerima menyadari atau memahami pesan setelah beberapa waktu berlalu. Gejala mungkin terasa asing. Pesan nonverbal bisa disadari sambil lalu, dan pesan verbal mungkin dipahami setelah waktu berlalu.
diterima ketika itu. Penerima langsung merasakan, menyadari, dan memahami pesan pada saat itu juga, baik itu gejala, pesan non-verbal maupun verbal. Model ini menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi sangat bergantung pada bagaimana dan kapan pesan tersebut diterima. Dalam ilmu komunikasi, yang pertama, perspektif positivisme dan post-positivisme, berasal dari paradigma klasik yang menekankan objektivitas dan pengukuran empiris. Yang kedua, perspektif ini memungkinkan penyusunan teori komunikasi yang sistematis dan terukur, memudahkan penggunanya sesuai fokus dan landasan pemikiran. Yang ketiga, teori komunikasi dalam perspektif ini dianggap bebas nilai, objektif dan bertujuan untuk perubahan sosial positif melalui pemahaman proses komunikasi secara terukur. Pembagian pers. Yang pertama, pers otoriter. Pers ini diawasi ketat oleh pemerintah. Pemerintah menekan kritik untuk mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, sosial otoriter. Pers dimiliki oleh pemerintah atau partai politik untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Yang ketiga, libertarian. Tidak ada pengawasan pemerintah dan menjamin kebebasan berekspresi. Yang keempat, sosial libertarian. Pengawasan pemerintah minimal, kebebasan berekspresi dijamin. Yang kelima, sosial sentralis. Pemerintah memiliki media dan menggunakannya sebagai saluran komunikasi terbatas dengan kebebasan berekspresi terbatas.